Kamu pasti ingat betapa hebohnya warganet saat foto uang 20.000 beredar dengan cap Prabowo Satrio Piningit. Berita ini langsung bikin penasaran. Apa hubungannya ramalan kuno dengan politik masa kini? Oke, kita awali dulu dari dasarnya. Dalam mitologi Jawa kuno, Satrio Piningit dikenal sebagai kesatria yang disembunyikan atau Ratu Adil. Ia diyakini jadi pemimpin adil yang akan membawa kemakmuran, bahkan memerintah dari tanah Jawa ke seluruh dunia. Menurut cerita Prabu Jayabaya, Satrio Piningit lahir sebagai putra Bathara Indra dengan wajah bak, Dewa Krishna dan bersenjatakan Trisula Sakti. Wow, bayangkan saja pahlawan dunia dengan kekuatan alamiah. Lebih unik lagi, ada versi cerita yang bilang ia sempat hidup sebagai bocah penggembala biasa. Konon ia sering mengumpulkan ranting kering, simbolik bahwa dia sedang mengumpulkan persoalan bangsa dan caranya menyelesaikannya. Bahkan Sunan Kalijaga pernah memberi makna mendalam. Bocah itu memanjat pohon belimbing berbentuk bintang, melambangkan 5 rukun Islam. Ini menunjukkan bahwa sosok Satrio Piningit penuh simbolisme spiritual. Tak hanya itu, legenda mencatat ia memiliki 8 sifat khas Hastabrata: matahari, bulan, bintang, bumi, lautan, angin, api, air. Tribunnews sempat menulis soal kepemimpinan Hastabrata dalam Ratu Adil. Artinya, Satrio Piningit digambarkan menguasai elemen-elemen alam. Dibilang superhero alam semesta, bukan? Ternyata teks kuno ramalan Jayabaya syarat teka-teki. Salah satu bait terkenalnya berbunyi, tanah Jawa akan dikungkung besi oleh orang putih 3 abad. Setelah itu datang orang kuning selama masa tanaman jagung. Sebelum Ratu Adil datang, ini semacam kode tersembunyi. Artinya, Belanda, orang putih, memerintah hampir 300 tahun. Jepang, orang kuning, cuma sebentar. Masa tanam jagung, lalu baru muncul Sang Ratu Adil. Menakjubkan kan? Pas sekali dengan sejarah. Bahkan Jayabaya menambahkan petunjuk soal nama sang pahlawan. Katanya nama itu harus mengandung suku kata Notonogoro, istilah Jawa kuno yang tafsirnya masih misterius. Gokil, teka-teki satu ini bikin kepala pusing sekaligus penasaran. Bukan cuma itu, ada petunjuk tempat kelahiran. Teks kuno menyebut Satrio Piningit bakal datang dari kaki Gunung Lawu. Bahkan rumahnya digambarkan seperti kandang merpati bertingkat 3 mirip milik Gatotkaca. Bayangkan visualnya, Pagondoro tumpuk 3. Lalu dalam penafsiran Jayabaya, sang ksatria adil dikatakan tidak akan terpilih melalui pemilihan biasa. Ia malah akan memimpin revolusi besar dan menegakkan keadilan seantero dunia. Wow, jadi kalau ramalan ini benar, Satrio Piningit baru muncul saat krisis dahsyat. Hebatnya, kata-kata ramalan ini pernah benar-benar tercermin di lapangan. Saat Jepang mendarat di Jawa tahun 1142, banyak orang Jawa turun ke jalan, menyambut mereka sebagai orang kuning yang dijanjikan dalam ramalan. Jepang sendiri menyebarkan propaganda bahwa kedatangan mereka merupakan bagian dari janji Jayabaya. Seremnya, sebagian orang percaya itu. Ini bukti betapa kuat pengaruh mitos pada saat krisis. Tapi perlu diingat, ini bagian dari strategi perang psikologis juga. Lalu yang menarik, kepercayaan publik itu punya alasan sosial. Peneliti Muhammad Fatkan mencatat bahwa mitos Ratu Adil muncul pada saat rakyat mengalami penindasan atau penderitaan. Saat krisis ekonomi, penjajahan atau ketidakadilan merajalela, masyarakat butuh harapan yang dicerminkan oleh sosok penyelamat. Jadi Satrio Piningit kerap hidup saat kita benar-benar membutuhkannya.
Emosinya campur aduk antara haru dan yakin saat ada harapan legenda ini muncul, kan? Tak mengherankan, di masa lalu banyak tokoh besar yang disematkan label Ratu Adil, Pangeran Diponegoro dan host Djokroaminoto, pendiri Sarekat Islam misalnya, dianggap sebagai semacam satrio piningit. Zaman dulu, karena perjuangan mereka melawan Belanda, Bung Karno saat memproklamasikan kemerdekaan juga sempat dikaitkan. Bahkan Presiden Gus Dur dan Megawati yang dianggap pro-rakyat sempat kebagian julukan sakral ini. Singkatnya, setiap kali muncul figur pembawa harapan, otomatis ada yang nyeruput mitos lama. Masyarakat memang butuh hero, makanya legenda mudah diaktualkan. Faktanya, mitos sakral pun kadang disalahgunakan. Contoh gila, Kapten Belanda Raymond Westerling yang bikin resah di tahun 1950-an memanfaatkan nama Ratu Adil untuk pasukannya. Ia mendirikan angkatan perang Ratu Adil, Apra, dan yakin dirinya sang Ratu Adil berdarah Turki. Gokil kan? Legenda suci kita jadi propaganda asing. Banyak rakyat Indonesia ikut terseret, pikir mereka ikut berjuang demi kemerdekaan. Padahal Westerling ingin bawa Belanda balik berkuasa. Ironis sekali, mitos yang seharusnya inspiratif malah dipakai untuk kekuasaan jahat. Fast forward ke era digital, Satrio Piningit makin sering nongol di jagat maya. Banyak vlog YouTube, TikTok, dan forum membahas kode-kode Jayabaya disambung-sambungkan ke politik saat ini. Contohnya kasus uang 20.000, Prabowo Satrio Piningit. Nah, lucunya tim Prabowo Gibran buru-buru bilang itu bukan strategi, mereka karena malah bikin malu. Hah, cap konspirasi aja ditolak. Jadi yang masang stempel itu siapa? Entahlah, yang jelas hebohnya konyol sekaligus bikin penasaran. Di pemilu 2019 sempat viral isu 7, Satrio Piningit yang dikaitkan ke pasangan calon. Dan di Pilpres 2024 lalu, sebagian orang sibuk nebak apakah Jokowi, Prabowo, atau siapa itu sebenarnya Ratu Adil baru. Menariknya lagi, Wikipedia bahkan menyebut seorang sosiolog menyebut Jokowi sebagai Satrio Piningit. Tapi banyak yang bilang cuma trik politik. Logikanya, semua itu lebih cocok masuk kategori spekulasi dan kreativitas warganet. Bukan fakta ilmiah. Faktanya, berbagai pakar menegaskan, ramalan Jayabaya sama sekali tidak menyebut nama presiden atau partai apapun setelah kemerdekaan. Bahkan unsur global pun diseret-seret. Konsep penyelamat agung bukan hanya di Jawa. Misalnya tokoh Maitreya dalam agama Buddha atau Imam Mahdi dalam Islam. Wikipedia menyorot bahwa Satrio Piningit mirip konsep mesianis dunia lain. Jadi istilah avatar Nusantara itu bukan sembarang omongan. Ia mencerminkan hasrat manusia punya pahlawan akhir zaman. Tetap seru untuk dipikirkan, tapi jangan lupa, ini cermin hasrat umum umat manusia ya. Jadi, Satrio Piningit itu kenyataan atau sekadar legenda nan memikat? Jawabannya mungkin tergantung kacamatamu. Yang pasti cerita ini memicu berbagai emosi, kagum, penasaran, sampai kontroversial. Apakah kamu percaya satu hari akan muncul pemimpin adil terpilih dari Jawa? Atau cuman angan-angan masyarakat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jika kamu suka video seperti ini, klik like ya. Jangan lupa juga subscribe untuk terus dapat konten menarik tentang mitologi Jawa dan fenomena sosial politik Indonesia. Share video ini ke teman-temanmu biar obrolan kita makin seru. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap waspada dengan cerita-cerita misterius di sekitar kita.